Terima kasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, Buhan yang sudah mencoba berbagai cara tetap saja tidak bisa mengalahkan Pegito yang memiliki kekuatan di atasnya. Pegito pun menghajar Buhan terus-menerus dan mempermainkannya kayak boneka. Tapi di saat Pegito lengah, Buhan memanfaatkan antenanya yang terpotong untuk menghisap tubuh mereka. Pegito pun sontak terhisap masuk ke dalam, yang hal itu membuat Buhan senang karena ternyata Pegito bodoh. Para Kaioshin yang memantau dari tadi begitu tidak menyangka ini bisa terjadi. Tapi Kak Ketua yang seperti tahu sesuatu masih diam saja dan fokus melihat apa yang terjadi pada Buhan. Sementara Buhan yang masih gembira atas kemenangannya begitu puas, pencapaiannya ini sangat luar biasa. Sekarang gak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Kaioshin yang kecewa melihat itu merasa sudah gak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk menyelamatkan bumi. Bahkan dia yang seorang dewa gak dapat melakukan apapun untuk menghadapinya. Tiba-tiba Kak Ketua yang memang merasa aneh menjelaskan pada Kaioshin bahwa telah terjadi sesuatu pada Buhan, yaitu nggak ada perubahan dan kekuatan yang meningkat setelah menghisap Pegito. Sebelumnya Buhan selalu menunjukkan perubahan yang fantastis setiap kali dia menghisap seseorang, tapi kali ini tidak. Namun Kak Ketua tidak tahu secara pasti apa yang terjadi pada Pegito karena mereka selalu saja misterius dan mengejutkan di akhir. Saat ini Buhan sedang melampiaskan kegembiraannya yang gak tertahankan dengan menghancurkan bangunan-bangunan kota. Dia mendorong semua mobil itu untuk ditabrakkan pada gedung yang seketika hancur. Gak sampai di situ, Buhan sekalian menghancurkan semua kotanya untuk tidak dia sisakan sedikit pun. Terakhir Buhan mengeluarkan banyak laser meteor yang menghujani semua kota-kota dan tempat yang pernah menjadi pemukiman penduduk. Beruntungnya Buhan tidak mengingat lokasi Satan dan Dende yang kini masih bersembunyi di tempat yang sama. Satan pun segera mencekik Dende karena dia begitu marah kenapa Dende yang seorang dewa tidak bertarung melawannya. Namun Dende berkata kalau dia bukanlah tipe petarung, jadi kalau dipaksakan pun bisa jadi sate hijau Ineke. Tiba-tiba mereka dikejutkan kembali dengan Buhan yang datang sambil berenang di udara. Buhan yang sudah mengelilingi seluruh bagian bumi mengatakan jika planet ini begitu kecil jadi harus segera dihancurkan. Dia pun begitu penasaran kenapa kekuatannya tak bertambah setelah menghisap Pegito. Tapi jangan dipikirkan saja sudah, yang penting mereka sudah kehisap. Buhan yang tetap merasa sombong akan pergi ke berbagai planet untuk menghabisi semua makhluk hidup yang ada di semesta. Namun jauh di dalam tubuhnya ternyata Pegito masih bisa selamat berkat pelindung yang mereka gunakan, dan hal itu menyebabkan Pegito nggak terhisap. Mereka begitu senang karena rencananya untuk masuk ke dalam tubuh Buhan berjalan dengan lancar. Dan tujuan Pegito sekarang adalah mencari Gohan dan yang lainnya, berharap mereka semua masih hidup. Hal itu juga telah dipantau oleh Kaioshin yang ternyata bola kristal itu bisa menembus masuk ke dalam tubuh Buhan. Akhirnya kekhawatiran Kaioshin kini telah hilang karena Pegito memang sengaja ingin dihisap oleh Buhan. Namun suatu keanehan terjadi. Di saat Pegito membuka pelindung itu, tiba-tiba mereka sontak terpisah kembali tanpa mereka sadari. Goku begitu bertanya-tanya kenapa mereka malah terpecah, padahal Kak Ketua berkata jika mereka akan selamanya bergabung. Pangeran Congak yang senang melihat itu terjadi segera menghancurkan anting Potara itu karena dia nggak mau lagi bergabung dengan Goku. Hal itu sontak membuat Goku dan para Kaioshin terkejut tidak percaya. Padahal itu adalah harapan terakhir mereka untuk mengalahkan Majin Buu. Kalau mereka keluar tanpa penggabungan, maka bisa dipastikan Buhan dapat membunuh mereka dengan mudah. Tapi Pangeran Congak nggak peduli lagi akan hal itu, lebih baik dia kembali ke alam kematian dibandingkan harus bergabung lagi bersama Goku. Dan satu-satunya cara sekarang adalah menemukan lokasi J-Factor agar tubuh Buhan kembali lagi seperti semula. Mereka harus bergerak cepat sebelum Buhan menghancurkan bumi yang membuat rencana mereka gagal. Goku yang sudah nggak punya pilihan lain akhirnya menghancurkan anting Potara itu dan menyetujui saran Vegeta. Mereka berdua berjalan menyusuri tubuh Buhan, tapi tak tahu di bagian mananya mereka sekarang. Tiba-tiba Vegeta menginjak sebuah lendir yang bisa menyerap tubuhnya seperti pasir hisap. Goku yang ingin menolongnya sontak terjebak juga bersamanya. Mereka terhisap sepenuhnya dan jatuh di cairan asam yang di dalamnya seperti lautan. Ternyata mereka sedang di dalam perut Buhan dan melihat semua makanan akan segera dicerna. Goku hampir saja dicerna juga. Tapi kengerian sebenarnya baru saja dimulai. Semua makanan yang ada di dalam perutnya langsung bergerak ke arah cairan itu untuk proses penghancuran. Hal itu membuat Goku dan Vegeta panik apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan mati di dalam tempat ini?
Belum sempat mencari cara, mereka sudah tertabrak banyak makanan yang membuat mereka masuk ke dalam cairan asam. Hal itu membuat Pangeran Congak kesal dan akan segera menembakkan Power Ball untuk menghancurkan perutnya. Goku berusaha menghentikannya karena hal itu akan membuat Buhan tersadar mereka di dalam. Tapi Congak ya Congak saja. Tanpa ragu dia menembakkan laser itu yang membuat Buhan seketika langsung sakit perut. Wah, abis makan bangke apa ini Eike sampai sakit perut begini? Goku dan Vegeta terseret masuk ke dalam lubang yang telah Vegeta hancurkan, namun mereka segera terbang untuk menghindarinya. Mereka pun gak boleh membuang-buang waktu dan harus menemukan Gohan secepatnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang begitu aneh yang ternyata banyak hewan hijau berjatuhan. Para hewan itu melahap semua sisa-sisa makanan yang membuat Goku kaget, mungkin itu adalah cacing. Dan ternyata mereka adalah perkeroco yang membersihkan makanan di perut Bu yang gak sempat dicerna oleh tubuhnya. Di saat semua makanan sudah habis, kini tinggal mereka saja yang akan dijadikan makanan penutup. Goku dan Vegeta segera meladeni para hewan itu untuk memberi mereka pelajaran siapa bosnya di sini. Tiba-tiba Goku diserang bertubi-tubi sampai tubuhnya kini sudah seperti zombie. Namun sebuah getaran besar terjadi yang membuat mereka terkejut. Apakah Majin Buu sudah tahu keberadaan mereka? Ternyata itu bukanlah Buhan melainkan cacing besar Alaska yang hidup di dalam tubuhnya. Nah, kalau ini namanya baru cacing beneran. Goku pun gak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya sontak tersetrum menerima serangan dari para hewan itu. Tiba-tiba cacing itu langsung menyerang Goku yang hal itu membuat Goku terpaksa harus mengeluarkan energi ki-nya sampai cacing itu tepar. Buhan juga merasakan itu dan perutnya semakin merasa kesakitan saja. Kemudian muncul lagi cacing lain yang ternyata para cacing itu bisa berbicara untuk memanggil ayahnya. Hal itu sontak mendatangkan lagi cacing yang lebih besar yang mungkin dia adalah ayah dari mereka. Tapi karena Goku dan Vegeta sudah tahu kelemahan cacing itu, jadi mereka sudah nggak takut lagi melawan mereka. Hei bro, kita jadikan saja mereka sate belut. Wah, mantap juga. Vegeta pun segera menembakkan laser cendol bertubi-tubi, tapi ternyata cacing itu bisa menyerap energinya. Para cacing itu meminta ayah mereka untuk segera membunuh Goku dan Vegeta, namun ayahnya langsung memukul mereka karena dia nggak mempercayainya. Cacing itu yang tahu anaknya sering membuat onar meminta maaf pada mereka, dan ternyata para cacing ini adalah spesies yang baik. Goku pun bertanya tentang keberadaan Gohan yang ternyata salah satu dari mereka tahu tempatnya di mana. Sementara dari keributan di dalam ternyata membuat Buhan sudah nggak tahan lagi ingin BAB. Dia merubah tanah di sana menjadi toilet dan gak membuang waktu untuk segera ngeden. Hal itu dilihat oleh Dende dan Satan yang membuat pahlawan terkuat di bumi ini memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sekarang. Tapi baru saja mendekat udah pingsan mereka mencium baunya. Gak berselang lama Buhan selesai dan langsung menaiki tebing untuk menyuarakan kehebatannya setelah mengalahkan semua J-Factor. Sementara Goku dan Vegeta sudah sampai di kepalanya, tapi ketika menemukan dua jalan mereka pun memilih jalan yang berbeda. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya Gohan dan para bocah yang membuat Goku juga Vegeta langsung mempercayainya. Tapi para bocah langsung melakukan fusion yang membuat Vegeta terkejut apa yang mereka lakukan. Kakek tua menyadari mungkin saja mereka bukanlah orang yang sebenarnya. Karena sekarang mereka berada dalam otak Majin Buu, jadi mereka hanyalah ilusi kabut yang dikeluarkan untuk menipu mereka. Goku dan Gohan palsu langsung melakukan jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Tapi meskipun palsu, kekuatannya bisa membuat Goku terkejut. Ternyata kehebatannya sama seperti Gohan yang asli. Goku pun langsung berubah menjadi Super Saiyan dan berhasil menghajarnya sampai tubuh Gohan mulai menghilang. Di sisi lain, Buhan yang sudah dari toilet kini merasa lapar kembali. Dia pun segera mencari makanan sebelum akan menghancurkan bumi. Dende dan Satan segera pergi mengikutinya karena mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Buhan. Sementara Pangeran Congak dibuat kesulitan karena salah satunya memiliki kekuatan di atasnya. Tapi tiba-tiba Vegeta memanfaatkan kelengahan mereka untuk saling menyerang yang membuat tubuh keduanya sontak tepar. Namun itu nggak berselang lama. Mereka bisa bangkit lagi yang membuat Vegeta sontak kaget kenapa ini bisa terjadi. Sementara Goku dan juga Gohan sedang beradu Kamehameha yang membuat ledakannya sampai pada lokasi Vegeta. Goku dan Vegeta pun kembali dipertemukan di tempat yang sama dan mereka harus segera mengalahkan para ilusi ini. Tapi meskipun sudah mereka kalahkan, para makhluk ilusi ini masih bisa terus bangkit lagi dan lagi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan semuanya menggunakan jurus pamungkas untuk menghancurkan mereka.
Saat ini, Buhan juga sudah sampai di toko kue dan merasa senang dengan semua makanan yang lezat-lezat ini. Hal itu ternyata membuat bentuk para ilusi menjadi makanan yang membuat Goku dan Vegeta kaget apakah mereka sedang diprank. Kakek tua yang telah memantau dari tadi menjelaskan jika itu terjadi karena penyebabnya adalah Buhan melihat kue. Hal itu membuat otaknya memikirkan makanan yang dilihatnya. Keberuntungan ini membuat kakek tua berteriak agar Goku dan Vegeta segera menyelesaikannya sekarang. Dan saat ini Buhan sedang asik memakan semua kue itu yang masih disaksikan oleh Dende dan juga Satan. Kemudian kita cek lagi kondisi mereka yang kini berhasil menemukan lokasi Piccolo yang terbungkus daging. Gohan dan para bocah juga ternyata ada di sana, yang hal itu membuat mereka senang semuanya masih hidup. Dengan begini mereka bisa menyelamatkan yang lain agar tubuh Majin Buu menjadi lemah seperti sebelumnya. Lalu, dapatkah mereka melakukannya sebelum Majin Buu menghancurkan bumi dan semesta? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.